Pemirsa Talk Show Tuntas Menjawab masih membahas dan berdiskusi mengenai arah pembangunan Jambi mendatang. Bung Doni, tadi Anda juga sudah sempat menyinggung mengenai Ujung Jabung yang memang ini menjadi cita-cita besar dan juga mimpi masyarakat Jambi agar Ujung Jabung ini terwujud. Ini kan sudah cukup lama direncanakan oleh pemerintah. Namun apa sih sebenarnya yang terjadi seperti terlihat stuck seperti itu? Persoalan utamanya menurut Anda seperti apa sih? Iya, saya tadi sudah sempat bukan menyindir ya, tapi menyampaikan bahwasanya ketika pemerintah Provinsi Jambi mengalami turbulensi sejak tahun 2017, itu kan bukan memupus semua, saya tidak katakan memupus semua, tapi ada satu periode yang kita sedikit menikmati turbulensi di atas. Jadi goncangan di atas pesawat itu kan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak enak, tetapi ironisnya mungkin kita menikmati itu gitu loh. Jadi tidak ada upaya dari sang pilot tidak ada upaya untuk membuat ke daerah yang tidak berawan gitu kan, atau daerah yang menikmati goncangan itu. Sepertinya kita sedang menikmati, sedang mabuk di situ gitu. Saya berharap, tapi saya tetap optimis tahun berikutnya akan ada perubahan. Boleh tidak masyarakat sedikit mengetahui ini progresnya sudah sejauh mana? Kenapa masyarakat mau sedikit tahu? Saya kasih banyak nanti ini sekarang. Oke, silakan. Ya. Karena memang saya sering sekali bilang begini, daerah Ujung Jabung itu adalah daerah yang paling mahal untuk kita tangani. Kenapa? Karena wilayahnya itu adalah wilayah peatland atau wilayah bergambut, wilayah yang kalau membangun pun sudah cukup mahal. Harapan untuk pembangunannya masih ada? Bukan masih ada, saya tetap optimis. Sangat di kepala optimis, saya masih tersusun itu semua nih. Master plan-nya ada di kepala saya nih sekarang. Saking saya baca terus jadi kitab suci saya itu sekarang. Lalu kapan direalisasikan? Insya Allah, jadi mudah-mudahan dengan periode 2021 kita kan 9 Desember katanya akan ada pemilu. Iya, betul. Kita sudah susun, setidak-tidaknya pemulihan ekonomi sudah mulai kita jalankan di tahun 2021, sedikit demi sedikit. Kemudian kita carikan cara yang paling efektif dan efisien untuk membangun itu. Saya juga sudah dapat bocoran nih kemarin ceritanya bahwasanya setidak-tidaknya jembatan penghubung yang tadinya selalu jadi masalah kita untuk konektivitas antara kota Jambi ke Ujung Jabung itu dengan bentangan sekitar 600 meter itu kan selalu jadi persoalan yang tidak kunjung habis gitu loh. Persoalan utamanya itu. Ya, jadi kita mau itu disegerakan. Nah, beberapa diskusi dengan kawan-kawan dari Bappenas, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU, akhirnya insya Allah dapat jawaban bahwa tahun depan itu akan mulai digarap. Infrastruktur menuju ke Ujung Jabung. Karena sebenarnya sekarang hanya tinggal 20 km saja yang belum tuntas, sedangkan di ujung sudah menunggu. Sedikit loh itu. Yang di ujung sudah menunggu, pelabuhan itu udah mulai siap gitu loh kan. Nah sayang kan kalau infrastruktur pelabuhan jadi tapi jalannya belum ada, orang pelaksana operasional pelabuhan pasti bingung, ini mau dibawa kemana ini, kita turunkan. Jadi angka 20 ini kendalanya apa ini Bang? Yang apa, sorry? 20 km yang belum ini. Pembebasan lahan. Sekali lagi masalah pembebasan lahan ini bukan masalah persoalan yang gampang ya. Karena sejak 2018 saya tahu, meskipun saya belum kembali ke provinsi, tapi sejak 2018 itu sudah dianggarkan. Sampai dengan 2020 kita sudah anggarkan, tapi tidak siap bayar. Karena apa? Karena harus di-cut dulu anggarannya untuk penanganan COVID 2019. Jadi, karena alihkan juga? Iya, terpaksa dialihkan lagi. Jadi ada penundaan lagi pembayaran gitu kan. Jadi terpaksa mungkin 2021 gitu kan. Dialihkan kembali ke terpaksa situ. Dialihkan bukan dialihkan, akan dikembalikan ke situ. Dikembalikan ke situ. Insya Allah. Tapi target saya adalah bagaimana 20 km ya. Tidak terlalu jauh 20 km karena sebenarnya ada beberapa ruas yang sudah ada jalan masyarakat di situ kan. Ini tinggal dibuka, dirapikan sedikit. Sebenarnya untuk prasyarat dia menuju itu bukan hanya pelabuhan di situ nanti ya. Ujung Jabung itu bukan hanya pelabuhan. Ada kawasan ekonomi di dalamnya. Jadi kalau seandainya kawasan ekonomi ada pelabuhan itu insya Allah, setahu saya dulu masih ingat saya SK Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2012 itu luasnya sekitar 4.200 hektar. Dan itu merupakan kawasan ekonomi terluas di seluruh Indonesia. Oke, kita mulai berbicara mimpi yang mungkin misalnya ini sudah terwujud seperti itu ya. Geliat ekonomi seperti apa yang mungkin terjadi dengan terbangunnya Ujung Jabung ini? Gini, akan ada transformasi sektoral saya sebut gitu. Sektor utama kita sampai dengan saat ini adalah sektor pertanian. Gitu kan? Saya sudah sampaikan tadi. Tenaga kerjanya banyak tapi sumbangsinya sedikit.
bukan sedikit, masih cukup dominan, tetapi tidak cukup untuk angka tenaga kerja yang sebesar itu. Makanya kita coba geser ini, bagaimana ini nilai tambahnya diperuntukkan setinggi-tingginya untuk tenaga kerja. Satu, yang kedua, kan kita sedang berhadapan selalu dan terus-menerus dengan konflik tenurial. Jadi masalah lahan baik di Tebo, di Jambi, di Batanghari, Muaro Jambi itu cerita tentang bagaimana masyarakat tidak senang dengan ini. Jadi konflik ini diharapkan akan diminimalisir. Ya, dan kita coba geser mereka untuk tidak lagi bersandar kepada satu sektor saja yang disebut dengan sektor pertanian. Kita tahu kan lahan kita separuh dari total luas lahan Provinsi Jambi itu adalah kawasan hutan. Ya. Nah, sisanya lagi ada konsesi kepada perkebunan, kayak yang besar-besar segala macam. Nah, sisa yang kecil-kecil ini adalah untuk petani. Belum lagi itu yang diributin ya akan selalu ribut jika kita tidak terobos ini gitu loh. Nah, karena saya hitung Mas, dari 4.200 hektar ini setidak-tidaknya antara 1,5 sampai 2, mungkin angka saya masih optimis. Saya belum ada hitungan pasti, tapi setidak-tidaknya 1 juta sampai 1,5 juta tenaga kerja dapat kita serap di situ. Orang-orang yang memiliki pendapatan tetap di usia produktif ini, Bang. Oh, pasti, karena manufaktur pasti minta usia produktif. Nah, mungkin yang sudah uzur masih dipakai. Saya aja usia produktif ini nanti dihitung sampai 58 selesai gitu kan. Kira-kira itu. Seperti apa nih tenaga kerja dari sektor apa nih menurut Anda? Industri manufaktur. Yang kita harapkan industri manufaktur yang hidup di situ. Jadi yang berbasiskan pada sumber daya lokal dan regional gitu kan. Oke, baik. Tadi kita sudah fokus di pembangunan infrastruktur ya, ujung jabung, tol dan kereta api segala macam. Nah, untuk membangun provinsi itu kan tidak hanya melulu bicara infrastruktur, Bang Doni. Ada pembangunan karakter manusia. SDM, sumber daya manusia, dan juga karakter pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, sektor ini apakah masih diperhatikan? Apakah sangat. Programnya tetap kuat? APBD 2020 itu didukung lah kalau saya bilang, didasari boleh, didukung boleh oleh Permendagri nomor 33 tahun 2019 untuk 2020 ya. Ya. Di mana salah satu bunyinya adalah adanya kewajiban yang kita sebut dengan mandatory spending. Mandatory spending untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan gitu kan. Jadi diwajibkan nih minimal sektor pendidikan 20%. Alhamdulillah sebenarnya untuk Provinsi Jambi sektor pendidikan kita selalu berlebih dari 20%. APBD-nya? Dari APBD. Oke. Gitu kan. Nah, kita punya sektor. Walaupun COVID ini terjadi? Sektor pendidikan tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Tidak tersentuh untuk kebijakan SKB 2. Berarti tetap dengan koridor awal. Insya Allah. Jadi kita optimis kok kalau untuk sektor pendidikan. Cuman masalahnya kan memang distribusi guru, kemudian jarak antar sekolah itu masih jadi persoalan kita. Kenapa? Karena Medan Provinsi Jambi kan cukup berat. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini kan pendidikan juga seperti apa ya, tidak sekolah, peserta didik diharuskan belajar dari rumah. Nah, tentunya pengalokasian anggaran mungkin ada sedikit berubah nih, Bang Doni. Menurut Anda seperti apa? Sampai saat ini belum ada kebijakan untuk merubah itu, karena kita masih komit untuk melaksanakan pembangunan manusia secara utuh. Ya. Kan sebenarnya hampir tidak ada yang berubah. Saya selalu mengatakan work from home bukan holiday at home gitu loh. Jadi meskipun mereka di rumah, tetap mereka punya PR. Cuman memang kelihatan sekali work from home itu adalah siswa didik kita. Kenapa? Karena mereka dibebani PR, jadi ada produktivitas yang terjadi di rumah. Meskipun akibat dari itu kan beban belanja listrik naik ini sekarang ini. Tapi ya harus kita ikutilah. Jadi intinya adalah produktivitas insya Allah tetap terjaga dari meskipun pandemi COVID terjadi, terutama target kita untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Oke, saya juga pengen tahu di sektor pariwisata nih, Bang Doni. Salah satu yang terkena dampak juga ini mungkin. Saya memang harus masuk ke semua sektor nih ceritanya. Iya dong, kan yang punya dapurnya tuh Bang Doni semuanya. Gimana tuh? Ini. Ya pasti terjadi itu sekarang. Kan kita bisa lihat sekarang berapa tingkat hunian hotel. Biasanya okupasi kita rata-rata mungkin antara 70, 80 sampai 90%, tapi begitu pandemi COVID-19 yang terjadi adalah orang pada takut semua kan untuk ke hotel. Cuman memang kemarin saya ada cerita lucu dari cerita sektor pariwisata, terutama di sektor perhotelan ini. Di beberapa daerah di Pulau Jawa itu menawarkan justru work from home-nya di hotel gitu kan. Jadi supaya tidak pergi kemana-mana, nanti makan kami siapkan gitu loh. Jadi sektor hotel
tetap ada Iya. pemasukan ya. Iya, dia dipaksa untuk berinovasi pada saat itu. Ya, nah kalau sekarang kan dalam situasi new normal, saya terakhir itu ikut rombongan Bapak Gubernur ke Kabupaten Bungo. Itu kita menginap di salah satu hotel di Bungo. Protokolnya ketat sekali. Jadi sampai harus semprot tapak sepatu gitu loh, sampai begitu, cuci tangan, bahkan akhirnya kita jadi malas keluar. Kenapa? Wah, kalau mau masuk lagi semprot lagi, cuci tangan lagi segala macam. Ya udahlah, betah-betahlah di dalam kamar gitu. Tapi kalau terkait pengembangan ini Bang Doni, mungkin ada rencana awal mau bikin sesuatu yang bisa membuat potensi wisata kita lebih dikenal. Nah, apa yang mungkin berubah dari adanya pandemi ini Bang Doni? Saya di awal-awal pandemi itu sempat bicara tentang sebenarnya ini akan menjadi berkah atau menjadi kemalangan gitu loh. Berkah ataukah musibah, menjadi blessing in disguise, artinya berkah di balik kemalangan. Gini, sebelum pandemi COVID-19 itu kita pemerintah baik pusat maupun daerah itu sudah mulai bercerita tentang revolusi industri 4.0, di mana industri ITE itu menjadi tulang punggung, gitu kan? Nah, saya pikir kemarin itu begitu terjadi pandemi COVID 2000, orang banyak di rumah tidak beraktivitas, seharusnya revolusi industri 4.0 ini, 4.0 ini harus ada akselerasi yang luar biasa gitu loh kan? Harapannya seperti itu. Tapi kenyataannya? Ya, kenyataannya dalam beberapa kali saya coba saya sering keluar masuk toko juga untuk menanyakan itu kepada pemilik toko. Saya coba tanya berapa omset turun. Jadi mereka bilang sampai dengan 10%, tinggal 10% Pak. Apanya? Omset mereka. Oke. Jadi kenapa? Karena kekurangan pengunjung. Jadi saya juga tanya, kenapa tidak memanfaatkan e-commerce gitu kan? Jadi Anda tinggal nunggu order by phone, tombol-tombol di handphone, di smartphone gitu kan. Kemudian manfaatkan, ada sektor lapangan pekerjaan yang lain seperti ojek online gitu kan. Manfaatkan, mereka masih dapat penghasilan, ngantar di rumah, protokolnya saja. Karena perusahaan-perusahaan ojek online sekarang juga menerapkan protokol ketat. Seperti salah satu contohnya, naruh barang tidak lagi serah terima dengan tangan gitu kan. Tidak ketemu langsung, taruh di depan seperti itu loh. Nah, itu mungkin menuntut inovasi-inovasi seperti itu sekarang ya. Dari harus semua sektor ya, semua Bang, sektor mau tidak mau. Karena mau tidak mau kan physical distancing menjadi satu kebiasaan baru, kebiasaan normal baru sekarang itu. Jadi ya tidak lagi harus dekat-dekat sekali, memang kadang-kadang memang kita rindukan posisi seperti itu. Berjauhan tapi tetap dekat di hati lah mungkin ya. Mudah-mudahan sampai kapan Baik, kita bisa Bang Doni, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebagai orang yang memang berkompeten berbicara mengenai arah pembangunan Jambi di masa mendatang. Apa harapan yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat Jambi dan juga pembangunan seperti apa yang saat ini tetap menjadi prioritas di Jambi? Silakan. Saya tetap pada tataran filosofi kalau saya bicara itu, Zahra. Saya kepengen sekali bahwasannya bukan masyarakat tapi provinsi Jambi ini kompetitif. Kita harus tetap kompetitif. Iya, kompetitif. Setidaknya di Pulau Sumatera. Karena dalam beberapa belas tahun terakhir ini ada beberapa kota besar yang demikian pesatnya maju. Salah satunya contoh adalah kota Palembang. Berarti kita sekarang kurang kompetitif? Kalau dari 10 provinsi se-Sumatera, saya pikir kita juga bisa harus jujur, karena kemarin disampaikan oleh, saya lupa siapa yang menyampaikan, tetapi dia nyebut indeks competitiveness Jambi itu menurun gitu loh. Dari OJK atau dari mana saya lupa. Jadi indeks competitiveness provinsi Jambi berarti itu sudah diukur secara statis ya. Jadi memang sudah ada ukuran-ukuran. Lalu untuk menggerakkannya kembali nih Bang Doni biar masyarakat tetap semangat nih Bang Doni sebagai yang punya dapurnya pembangunan di Jambi nih, Anda seperti apa? Statement terakhir nih sekalian Bang Doni. Kalau saya sih tidak-tidaknya sebenarnya saya coba menghimbau kami dari sisi pemerintah. Kalau kita menunjukkan perform bekerja dengan baik, insya Allah sebenarnya tingkat kepercayaan publik juga tinggi untuk kita. Tapi kalau kita tidak perform, insya Allah mereka akan semakin menurun tingkat kepercayaan publik. Jadi kalau mau kita cepat berubah, bertransformasi secara ekonomis, tidak-tidaknya perform kami duluan lah yang harus dikoreksi gitu. Bukan kita minta masyarakat yang berubah gitu loh, tapi perform dari pemerintahnya sendiri. Dari pemerintahnya dulu ya. Tapi insya Allah sekali lagi saya tetap optimis dengan itu. Bisa disampaikan ke pemirsa dong Bang Doni. Kita akan tetap optimis dan ya bagaimanapun saya
saya orangnya memang selalu optimis sih ya. Saya yakin selalu perubahan itu memang terjadi, akan tetap terjadi di kita. Baik, terima kasih banyak. Masih ada yang ingin disampaikan? Cuman memang akselerasinya saja yang perlu kita dorong lebih cepat daripada. Baik, kalau semuanya punya semangat seperti Bang Doni ini, insya Allah kita pasti optimis. Saya juga sebagai masyarakat Jambi, amin, apapun yang direncanakan, apapun yang menjadi cita-cita besar masyarakat Provinsi Jambi, insya Allah akan terwujud di masa yang akan datang secepat-cepatnya. Amin. Terima kasih sekali lagi Kepala Bapeda Provinsi Jambi Dr. Doni Iskandar SOS MT. Bang Doni, terima kasih banyak atas sharingnya malam ini di tengah kondisi kesibukannya masih bisa mampir di studio Jambi TV, dan semoga apa yang kita diskusikan pada malam ini bisa menjadi sebuah bisa ada value baru dari masyarakat dalam memandang pembangunan di Provinsi Jambi saat ini dan di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bang Doni. Dan tapi ada satu yang mau saya sampaikan, boleh? Baik. Jika ada waktu. Saya kepengen sekali tim dari Jambi TV mengundang teman-teman dari kabupaten kota atau Bapedanya, kepala Bapeda kabupaten kota untuk berdiskusi dengan Bapeda provinsi. Baik. Jadi mana tahu Bapeda kabupaten kota ya. Jadi karena mereka kritis-kritis. Jadi PR tim programnya Jambi TV. Baik. Siap. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program Tuntas Menjawab pada malam hari ini, dan jangan lupa tetap untuk saksikan program ini di minggu depan karena kami akan menghadirkan narasumber lainnya tentunya dari OPD yang ada di Provinsi Jambi. Teman-temannya Bang Doni ini bakal kami undang di OPD, mungkin Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Kita masih berbicara bagaimana pembangunan Jambi ini ke depan di substansi di sektornya masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali minggu depan. Saya Lezara mewakili seluruh kru yang bertugas malam ini mengucapkan undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.